Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi, Pagar Kehidupan yang kamu cintai. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, kalau kita bicara soal cinta, seberapa cinta sih kamu dengan hidup kamu sekarang? Coba deh, sambil kamu nonton video ini, tulis di komentar sekarang. Apa sih yang kamu cintai dari diri kamu? Diri kamu ini lucu buat kamu karena apa? Tuliskan di komentar, nanti saya kasih hati ya. Terima kasih. Setuju gak sih kalau sabar itu ada batasannya sebenarnya? Dan setuju gak kalau yang namanya orang kadangkala ada nih yang nyakitin kita terus, padahal kita udah diem aja selama ini? Gimana ya cara ngadapin orang-orang di lingkungan kita yang kelakuannya, mohon maaf, membuat kita jadi kesel padahal kita udah diem? Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ya, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menghadapi orang. Terutama kalau kita menghadapi nih orang-orang yang kelakuannya tuh udah nggak bisa kita toleransi lagi. Emang bener, kata orang sabar itu tidak ada batasnya. Tapi kenyataannya, faktanya, dalam hidupan nyata nggak segampang itu ya. Kita nih udah pengen marah dan bingung menghadapi mereka tuh. Orang-orang yang kelakuannya nyebelin, padahal selama ini, iya, kita udah diem-diem aja menghadapi mereka. Cara menghadapinya gimana, Mas? Nih caranya. Pertama, kita harus tahu kalau di dalam hidup ini itu sebenarnya ada yang namanya frekuensi. Ulangi bersama dengan saya. Dalam hidup ini ada yang namanya frekuensi. Nah, kamu sadar nggak? Coba lihat orang-orang tadi yang nyakitin kamu. Bayangin muka mereka. Bayangkan kelakuan mereka yang nyakitin kamu belakangan ini. Bayangin. Nah, perilaku mereka itu sebenarnya belum tentu loh maksudnya ingin menyakiti kamu. Saya ulangi ya, perilaku mereka yang nyakitin tuh belum tentu itu maksud mereka untuk nyakitin kita. Gini, ini sebenarnya terinspirasi oleh diri saya sendiri. Jadi kan seperti yang kamu tahu, cara pikir saya ini memang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Ada enaknya, tapi ada juga nggak enaknya. Nggak enaknya adalah saya ini kalau nggak hati-hati bisa gampang baper, bisa gampang sakit hati. Kok bisa, Mas? Nih maksud saya. Kalau misalnya kita bicara soal kuliah aja, banyak loh orang di sekitar saya yang masih percaya bahwa perkuliahan itu penting banget. Banyak juga orang di sekitar saya yang menganggap bahwa perkuliahan itu menentukan kualitas otak. Artinya, di mana kamu kuliah itu menentukan kualitas otak kamu. Apalagi kalau kamu menentukan diri untuk tidak kuliah, bagi mereka mohon maaf, kamu itu bodoh. Nah, bayangin, kalau saya hidup di tengah-tengah orang seperti mereka, kemudian mereka membicarakan topik-topik yang menurut saya nggak benar, tapi karena mereka mayoritas ngomonginnya itu mulu, kalau nggak hati-hati saya bisa baper kan? Kalau nggak hati-hati saya bisa kesel kan? Bahkan kalau tidak hati-hati, saya bisa sakit hati. Nah, bukankah itu sama seperti kamu ya? Kamu ngerasa nggak sih? Kalau frekuensi kamu itu berbeda dengan mereka? Kamu ngerasa nggak sih kalau mereka itu, maaf ya, frekuensinya lebih rendah daripada kamu? Diri kamu nih bisa nonton Pagar Kehidupan, itu bukan suatu hal yang kebetulan loh. Dalam hidup ini, orang yang frekuensinya sama akan saling ketarik dan ditarik. Saya ulangi ya, dalam hidup ini, orang yang frekuensinya sama akan ketarik dan ditarik. Video Pagar Kehidupan ini bisa sampai ke depan mata kamu saat ini karena frekuensi kita tuh cocok. Betul gak? Video ini nih pas kan buat kamu. Video saya yang lain juga cocok kan sama kamu. Nah, itu pertanda kita satu frekuensi. Paham ya? Nah, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang tadi, Mas? Yang kita udah diem nih, kita udah nggak ngapa-ngapain, tapi kok orang itu tetap nyinyir aja, tetap nyakitin aja gitu buat kita. Itu karena kenapa dia bisa hadir dalam hidup saya gitu loh, Mas? Apa karena saya menarik mereka?
menarik dia. Tapi kan kita nggak satu frekuensi nih. Terus kenapa dia bisa hadir mas dalam hidup saya? Jawabannya gini. Kamu itu memang akan menarik orang-orang dan segala sesuatu yang satu frekuensi denganmu. Itu benar. Tapi yang namanya hidup itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Harus seimbang antara yang manis dan pahit. Ulangi bersama saya. Hidup itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa harus seimbang antara yang manis dan yang pahit. Orang-orang zaman dulu menyebutnya sebagai filosofi yin dan yang. Pernah denger ya? Bagus. Itu yang dimaksud. Zaman sekarang kita mungkin mengenalnya sebagai cobaan dan berkah atau berkat. Intinya sama. Yin dan yang. Keseimbangan. Di mana ada manis, tetap harus ada pahit. Di mana ada pahit, pasti ada manis. Itu dulu. Nah itu berarti kalau begitu sekarang pertanyaannya bukan kenapa lagi dia ada di hidup saya. Bukan. Kamu udah tahu bahwa dia itu memang harus hadir dalam hidup kamu untuk melengkapi hidupmu. Supaya seimbang. Betul. Nah sekarang kamu protes nggak dengan kehadiran dia? Jujur. Kamu ngerasa terganggu dengan kehadiran dia atau kehadiran mereka nggak? Kalau jawabannya iya, berarti itu yang salah adalah kamu. Loh, kenapa mas? Kok bisa saya yang salah? Salahmu. Karena kalau sampai dia itu membuatmu jadi tidak nyaman menjalani hidup, berarti hidup kamu kurang kebahagiaan. Padahal di sekitarmu ada kebahagiaan. Masalahnya, kenapa kamu nggak comot? Kenapa kamu tidak ambil? Iya kan? Jadi ibarat kata gini perumpamaannya. Sekarang kamu punya piring. Piring kamu kosong. Di sekitar kamu ada makanan. Kamu boleh ngambil, ya. Tapi kamu gak mau ngambil. Begitu kamu gak mau ngambil, kamu ngeluh. Aduh, saya lapar. Loh, padahal di sekitar kamu ada makanan. Kenapa kamu gak ambil? Pokoknya saya lapar. Ya ambil tuh makanan. Paham maksud saya? Jadi kalau sampai kamu ngerasa tidak bahagia atau tidak nyaman dengan kehadiran orang tadi, itu karena kamu memilih untuk terus mengeluhkan dia. Padahal di sekitar kamu ada loh sumber-sumber kebahagiaan yang kalau kamu mau bisa kamu ambil untuk kamu nikmati. Paham ya? Sebentar. Jadi maksudnya Mas Aryan ini orang-orang yang nyakitin tadi itu memang harus ada dalam hidup saya supaya hidup saya seimbang ya Mas. Betul. Orang seperti tadi itu memang ditakdirkan ada dalam hidupmu supaya hidupmu seimbang. Karena sebuah keindahan itu sebenarnya bukan hanya terdiri dari kebahagiaan. Saya ulangi ya, keindahan hidup itu bukan hanya terdiri dari kebahagiaan doang. Tapi kalau kita pikir-pikir, keindahan yang paling membahagiakan itu adalah ketika campuran antara kesedihan, kebahagiaan, kepahitan, dan jalan keluar yang kamu bisa temukan dalam hidup. Betul nggak? Nah itu maksud saya. Sekarang kalau misalnya kamu sedang sedih karena orang-orang itu tidak bisa berhenti menyakiti kamu, tanyakan, kenapa kok kamu mau hanya fokus kepada mereka saja? Kenapa kamu tidak memilih untuk menikmati keindahan yang Tuhan kasih di sekitar kamu? Kenapa kamu tidak memilih bahagia dan hanya fokus kepada mereka yang menyakitimu? Kenapa? Tanyakan dirimu baik-baik. Kenapa? Nah, sekarang diri kamu sudah mulai sadar ya, sudah tercerahkan. Alhamdulillah. Kalau gitu, solusinya buat saya gimana nih mas sekarang? Saya sadar bahwa ternyata memang hidup saya itu harus seimbang ya mas. Terus gimana caranya saya supaya bisa menyeimbangkan hidup saya nih? Supaya hidup saya bahagia mas. Caranya gini. Pertama, kamu sadari dulu bahwa kebahagiaan itu gratis. Katakan bersama dengan saya, bahagia itu gratis. Lah, bahagia yang gratis itu apa mas? Coba kamu sekarang senyum. Ayo senyum. Coba senyum sekarang. Dipaksain juga gak apa-apa. Senyum deh. Nah, itu kamu tuh sudah bahagia walaupun baru sedikit. Bayar gak? Ada pajaknya kalau senyum. Coba lihat rekening kamu. Berkurang gak gara-gara senyum? Enggak kan? Bayar? Enggak, gratis. Nah itu maksud saya. Itu baru senyum. Sementara sekarang nih,
Kamu bisa nonton video saya, berarti kamu bisa buka YouTube. Emang di YouTube nggak ada video yang bisa bikin kamu ketawa? Emang di YouTube video-video pagar kehidupan cuman ini? Kan banyak. Nah itu maksud saya. Kenapa sih nggak fokus ke hal-hal yang kamu pun tahu bahwa itu membuat kamu bahagia? Fokuslah ke situ. Biarkan orang-orang tadi, kalau memang harus tetap ada dalam hidup kamu, ya biarkan. Itu menjadi bagian yang menyeimbangkan hidup kamu. Tapi fokusmu dirubah. Gak usah mikirin, aduh gimana ya menghadapi mereka, aduh gimana ya menghadapi perilaku mereka yang nyakitin atau nyebelin, gak usah. Sekarang fokus kamu ganti pertanyaannya menjadi, gimana ya cara saya bisa bahagia dan ketawa di hari ini, saya mau melakukan apa nih? Dari situ, ketika fokus kamu berubah, apa yang kamu kejar pun berubah, hidup kamu pun jadi seimbang. Di situ kamu berubah. Paham ya? Sadar ya? Alhamdulillah. Dari sini akhirnya kamu menyadari bahwa iya ya mas ya, orang-orang tadi itu memang tidak satu frekuensi dengan saya. Terus kenapa saya harus fokusin? Nah itu loh. Gini teman-teman. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang menyakiti kita, itu belum tentu niat awalnya ingin menyakiti kita. Bisa jadi hanya karena frekuensi mereka atau dia itu lebih rendah daripada kita, ada banyak hal dari dia atau mereka yang belum mereka pahami, sementara kita sudah. Karena kita lebih pintar dari mereka, karena kita lebih pintar dari dia. Paham ya? Jadi bukan maksud mereka nyakitin kita loh. Kitanya aja kadang-kadang yang belum paham, jadinya baper, jadinya gampang sakit hati. Jelas nggak nih? Jelas. Nah sekarang gini mas, itu kan tadi kalau orang-orang yang memang niat awalnya masih belum tentu gitu ya nyakitin kita, hanya karena mungkin mereka frekuensinya lebih rendah dari kita, betul. Bagaimana kalau orang ini emang niat awalnya udah memang nyakitin kita gitu mas? Misalnya kita punya pasangan yang udah jelas-jelas mukulin kita, selingkuhin kita, jambakin kita, lempar-lempar barang ke kita sampai kita mungkin luka. Atau mungkin kita punya rekan kerja yang sudah jelas-jelas nusuk kita dari belakang mas. Itu kan berarti udah jelas dia jahat mas. Kita harus ngapain? Jawabannya sama. Sama jawabannya. Kamu ada kepahitan nih, betul kan? Kalau itu sudah terlalu pahit, ibarat kata makanan, kalau makanan itu terlalu asin, terlalu manis, terlalu pahit, gak enak dong. Iya kan? Nah sekarang kalau udah terlalu pahit, itu dihilangin. Saya ulangi, kalau sudah terlalu, ingat ya, terlalu pahit, itu sumber yang bikin pahit dihilangin. Entah kamu pisah baik-baik, atau jauhi baik-baik dengan cara apapun. Gitu. Kalau masih pahit-pahitnya ya udahlah, masih bisa saya tahan, ya udah, kamu fokus kepada kebahagiaan aja. Jadikan itu pelengkap, yin dan yang. Tapi kalau sudah terlalu pahit, kan bahaya tuh. Ibarat kata makanan terlalu asin gak enak, kurangi garamnya, kurangi kepahitannya. Dengan cara gimana? Tinggalin mereka, jauhi dia. Kamu gak berhak kok diinjek-injek mereka, kamu tidak berhak kok disakitin mereka, diri kamu berharga loh. Paham ya? Jelas? Jadi di sini saya ingin mengajarkan hidup itu seimbang. Kalau kamu mendengar kata seimbang, itu berarti tidak ada yang boleh lebih dominan. Nggak boleh. Ketika ada yang lebih dominan, kamu hilangkan tuh sumber. Jauhi orang itu atau tinggalkan orang itu sebisa mungkin. Ya, itu sudah ada caranya di video saya yang lain. Cara meninggalkannya, cara menjauhinya sudah ada di video yang lain. Tinggal kamu tonton pelan-pelan, nanti pasti ketemu. Ya. Jadi saya ingin sekarang kamu tuh jadi orang sadar bahwa hidup itu memang harus ada pahitnya. Selama pahitnya tidak berlebihan, kamu fokus kepada kebahagiaan aja. Buat jadi indah hidup kamu diselingi kepahitan dan kemanisan yang seimbang. Jelas ya? Alhamdulillah. Praktekan dan bahagialah dalam hidup. Bahagiakan dirimu diawali dengan senyuman. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.